Karena Tigo 8 CSH ini baterainya bisa di-charge, kita cari tahu aja ya EV mode-nya kuat sampai mana. Pertama kita isi penuh dulu bensinnya pakai oktan 92 satu klik buat sekalian ukur full to full. Baru dari situ kita jalan lagi sekitar 4 kilometeran ke tempat chargeran buat isi baterai sampai 100%. Ngisinya bisa diisi fast charger, jadi efisien waktu. Setelah penuh, kita reset lagi trip meternya, set di EV mode dan jalan pure pakai motor elektrik. Rutenya dibawa berhari-hari buat kegiatan dalam kota, lewatin macet, lewatin tol, pokoknya kita simulasiin buat mobilitas daily. Begitu trip meter nyaris nunjukin 80 km dan baterai masuk ke kepala 20%-an, ternyata dia pindah secara otomatis ke mode HEV, alias bakal saling support antara mesin bensin dan baterainya. Kita pun di sini pakai sistem regeneratif braking ya, jadi selain dari mesin, energi deselerasi juga bakal masuk ke baterai lagi. Maka dari itu perjalanan kita lanjutin aja sampai akhirnya trip meter nyentuh angka 160-an kilometer. Lalu isi bensin penuh lagi buat nyari tahu yang kepake berapa liter sih. Oke, jadi sekitar 160 km kita udah jalan dalam kota, beli bensinnya itu cuma 4,65 liter. Yang mana kalau kita hitung full to full, itu kurang lebih angkanya 35,9 km per liter ya. Udah cukup irit banget ya. Tapi memang dengan catatan, EV mode-nya kita maksimalisasi dan baterainya kita penuhin dulu sampai 100%. Artinya, kalau kita rajin menuhin baterai Tigo 8 CSH ini, sebenarnya bisa aja hari-hari jadi nggak pakai atau sangat sedikit isi bensin dengan jarak yang lumayan jauh. Dan gak heran juga kalau di bulan Juni kemarin, mobil ini penjualannya bisa naik tajam karena kejual lebih dari 1.100 unit, bahkan ngelewatin MPV hybrid Jepang yang titelnya paling laris. Padahal baru satu varian yang dijual. Kalau nambah yang AWD atau bahkan versi lebih murah sih, kayaknya gokil juga ya. Tapi overall memang mobilnya proper, tenaganya cukup, formatnya SUV tinggi, 7-seater pula, dan soal fitur dari ADAS sampai entertainment juga lengkap. Sampai ke kursi pijat di sisi penumpang juga ada, pemanas dan pendingin kursi dua bangku depan ada, panoramic sunroof ada, dan fitur lain-lainnya memang mengakomodir banget. Jadi menurut teman-teman sendiri, perlu ada varian lain gak sih dari mobil ini?